tabi'ahu ilal huda wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam bagi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tentu saja terima kasih kepada panitia yang telah atau FKTQ ya, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbicara di tempat ini, dan juga terima kasih kepada Dr. Ali Nurdin ya, yang barangkali atas rekomendasi beliau saya mendapatkan kesempatan ini. Tadi moderator menyebutnya sepertinya bukan dokter, menyebutnya dokter. Perlu diperbaiki mungkin kalau salah ya, saya salah dengar mungkin. Takutnya ada yang minta resep obat sama saya nanti. Kalau obat sakit kepala saya tahu karena umum diketahui, tapi obat-obat yang lain saya nggak tahu. Ya dokter, bukan dokter. Kemudian saya sudah biar langsung ke materi ya. Saya sudah ngirim ke chat materi saya hari ini, jadi ada di link. Silahkan dibuka linknya, di situ ada materi yang saya bikin hari ini. Tetapi sebagaimana disebutkan tadi oleh Bapak Ustadz Faisal Hilmi bahwa akan dibukukan, saya nggak tahu apakah termasuk tulisan ini. Tetapi tulisan ini sepertinya masih perlu diedit ya, karena baru semalam saya dikontak untuk menggantikan Pak Ali Nurdin, sehingga saya harus ngebut untuk menulis sekitar 780 kata ya, yang sempat saya tulis. Jadi belum selesai sesungguhnya kalau disebut sebagai makalah. Oke, langsung saja. Tema saya adalah Quranic Pluralism, sebuah kajian filosofis. Ya, istilah pluralisme dalam filsafat, ya, saya lewat filsafat saja ya. Mungkin banyak pintu masuk lain yang selain ini, tapi saya memilih pintu ini. Bahwa filsafat berasal, pluralisme itu berasal dari perdebatan awal dan sangat klasik dalam filsafat. Apa yang diperdebatkan yaitu jawaban atas pertanyaan. Ada sebuah pertanyaan yang menjadi jawabannya menjadi perdebatan. Apa pertanyaannya? Berapa dasar dari alam semesta yang tampaknya banyak dan beragam ini? Maksud pertanyaan itu ada begini, bahwa alam ini kan kita lihat beragam ya. Di sini misalnya di Zoom banyak orang, ada makhluk hidup, ada makhluk tak hidup dan sebagainya, itu sangat banyak. Timbul pertanyaan dalam filsafat lama, klasik, dari banyak ini berasal dari berapa? Ya, berasal dari berapa? Lahirlah 3 jawaban. Pertama jawabannya adalah dari banyak ini dasarnya awalnya cuma 1. Maksudnya dari 1 inilah menjadi 2, menjadi 3 dan seterusnya menjadi banyak. Nah, aliran ini disebut monisme. Aliran ini disebut monisme. Mungkin tahu ya, moni berasal dari kata mono. Ya, mono itu 1 kan, monogami 1. Jadi monisme artinya berpaham 1. Jadi kalau Ustadz Faisal Hilmi istrinya cuma 1, mungkin dia menganut monisme. Kemudian kedua, ada yang mengatakan dasarnya bukan 1 tapi 2. Jadi dasarnya adalah 2. Jadi kenapa? Ya tidak mungkin 1 katanya. Kalau 1 itu tidak bisa menghasilkan banyak, dia harus 2. Mungkin contohnya itu ayah ibu melahirkan, ada anak ya. Jadi tidak mungkin kalau ayah saja ada anak atau ada ibu saja ada anak. Jadi minimal ada 2. Jadi dasar alam semesta itu ada 2. Kemudian jawaban ketiga adalah tidak cuma 1, tidak cuma 2, tetapi lebih dari itu. Nah, lebih dari, yang mengatakan 2 ini disebut paham dualisme. Nah, kemudian yang mengatakan lebih dari 2, nah inilah yang disebut pluralisme. Ya, banyak. Jadi alam raya yang beragam ini dasarnya juga banyak. Ya, dasarnya juga banyak. Nah, itulah di mana pluralisme itu muncul. Oke, kita lanjutkan. Dengan demikian, jika pluralisme mengatakan bahwa dasar dari segala sesuatu yang banyak ini, ya, dasarnya juga banyak, jadi banyak ini dasarnya juga banyak, maka jangan-jangan tiap segala sesuatu yang banyak ini punya dasar masing-masing. Ya, ada dasarnya masing-masing yang independen dan terlepas dari dasar-dasar yang lain.
Nah, dari sinilah tampak inti perbedaan antara pluralisme dan monisme. Apa perbedaannya? Monisme menganggap dasar dari segala sesuatu itu hanya satu. Ya, hanya satu. Maka yang satu itu adalah asal, pusat, dan dari yang lain. Sedangkan yang lain itu hanyalah turunan, atau istilahnya subordinat dari yang satu ini. Sedangkan pluralisme tidak mengandaikan adanya satu yang menjadi dasar dari segala hal, tetapi lebih memahami bahwa masing-masing sesuatu itu punya dasarnya sendiri. Jadi karena punya dasarnya sendiri, maka satu dengan yang lain tidak bisa disebut subordinat. Yang satu dengan yang lain tidak bisa disebut turunan. Apalagi fotokopian. Tidak bisa karena dia punya dasarnya sendiri-sendiri. Oke, gambaran di atas sekaligus menjelaskan perdebatan terhadap penerimaan atau penolakan terhadap konsep pluralisme itu. Di peta perdebatannya seperti apa. Yang menolak pluralisme tentu mendasarkan diri pada pemahaman bahwa dasar itu hanya satu dan yang lain adalah turunan atau subordinat dari yang satu itu. Nah, jika pemahaman ini diterapkan kepada agama, keyakinan agama atau ideologi, maka jadinya begini, yang benar hanya satu. Katakanlah agama yang dianut itu. Dan yang lain hanyalah tiruan dari yang satu itu. Atau fotokopi buram dari yang satu. Nah, konsekuensinya, jika para tiruan itu hendak mencapai kebenaran, maka satu-satunya cara adalah mereka harus kembali atau menuju kepada yang satu itu. Kenapa? Karena posisi yang satu ini sudah menasah yang lain. Menasah yang hal yang buram-buram itu, yang tidak asli itu. Atau hanya subordinat dari situ. Nah, tentu pemahaman yang saya sebutkan barusan adalah pemahaman yang tidak asing di dalam teologi masing-masing agama, termasuk Islam. Islam juga secara ortodoks mengatakan itu kan, bahwa yang lain adalah tiruan buram. Makanya kalau mau mencapai kebenaran harus masuk ke dalam Islam. Mengapa? Karena tadi berasal dari dasar segala sesuatu itu adalah satu. Nah, para penganjur pluralisme harus berhadapan dengan kenyataan seperti yang saya sebutkan di atas itu. Peta perdebatannya seperti itu. Dan lewat pemahaman harfiah, sangat mudah kita menemukan ayat-ayat Al-Quran yang mendukung pemahaman yang monisme tadi. Ya, banyak sekali ayatnya. Nah, biasanya para penganjur pluralisme melakukan upaya penafsiran ulang terhadap ayat-ayat yang cenderung monisme tadi itu. Dan sebenarnya menurut saya itu adalah upaya yang melelahkan. Ya. Dan kalaupun berhasil, walaupun misalnya ada seorang doktor, profesor yang mencoba menafsir ulang ayat-ayat itu, walaupun itu berhasil, nah belum tentu khalayak ramai membacanya, kan susah dibaca. Karya mereka itu, karena penafsiran ulang yang tidak harfiah. Nah, termasuk tulisan ini, termasuk pertemuan kali ini, yang diadakan webinar seperti ini, termasuk upaya yang melelahkan itu. Nah, tulisan saya yang saya tulis ini termasuk ya upaya berlelah-lelah itu. Dan kita harus sadar bahwa upaya seperti ini tidak mudah dikunyah oleh orang lain yang tidak terutama yang di luar bidang akademik. Kalaupun akademik dia tapi bukan akademik Islam, misalnya dia arsitek, dia dokter, pasti juga kesulitan mengunyah hal-hal seperti ini. Nah, tulisan saya atau yang ingin saya katakan sekarang ini, saya tidak ingin mengganggu klaim kebenaran Islam. Ya, jadi klaim bahwa Islam itu paling benar, menurut saya tidak usah diganggu. Kenapa? Karena itu wajar. Kenapa wajar? Karena setiap keyakinan mengatakan begitu. Setiap keyakinan mengklaim bahwa dirinya lah satu-satunya kebenaran. Nah, tapi yang ingin saya katakan adalah klaim kebenaran itu penting. Penting. Kenapa? Bahkan penting bagi konsep pluralisme itu sendiri. Kenapa penting? Karena bukankah tadi disebutkan bahwa pluralisme itu merayakan kebenaran yang banyak, ya kan? Banyak kebenaran. Justru kalau cuma tidak ada klaim kebenaran, maka pluralisme tidak bisa berdiri. Jadi justru banyaknya klaim-klaim kebenaran, misalnya Islam mengaku benar, Kristen mengaku benar, agama-agama lain juga mengaku benar. Justru dengan demikian pluralisme itu bisa berdiri. Kalau cuma satu benar, itu bukan pluralisme namanya.
Nah, tapi memang kalau kita mengikuti logika pluralisme yang tadi saya jelaskan, maka kebenaran Islam adalah kebenaran yang berdiri sendiri dan punya akarnya sendiri secara merdeka. Ya, jadi merdeka dari kebenaran agama lain. Itu yang ingin saya katakan kalau logikanya dipakai pluralisme. Jadi pluralisme mengatakan kalau dihubungkan dengan keyakinan Islam adalah sebuah keyakinan yang punya kebenarannya sendiri, berdiri di atas akar kebenarannya sendiri. Nah, konsekuensinya apa? Ideologi dan agama lain pun memiliki akarnya sendiri pula. Begitu logika pluralisme. Kebenaran yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain, termasuk dibandingkan dengan Islam juga. Dan karena tidak bisa dibandingkan, konsekuensinya dia juga tidak bisa diadu mana yang lebih benar, mana yang salah. Karena masing-masing punya akarnya sendiri. Nah, karena kalau akarnya sudah berbeda, itu tidak bisa dibandingkan. Secara logis nggak bisa dibandingkan. Dia hanya bisa dibandingkan kalau akarnya sama. Contoh misalnya hanya pemain sepak bola yang diadu dengan pemain sepak bola. Nggak. Dalam pertandingan sepak bola nggak bisa pemain sepak bola diadu dengan pemain tenis dalam pertandingan bola misalnya. Itu nggak adil. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Al-Quran memberi peluang bagi kebenaran Islam yang berdiri sendiri tanpa harus diadu dengan agama atau ideologi orang lain? Apakah Al-Quran memberi peluang seperti itu? Nah, untuk menjawab ini, ada ayat yang layak diajukan, yaitu surah Al-Kafirun, surah 109, ayat 6. Di situ disebutkan, untukmu agamamu dan untukku agamamu. Nah, kalau kita lihat surah Al-Kafirun yang pernah menjadi perdebatan panjang itu, sepanjang surah Al-Kafirun tidak ditemukan upaya perbandingan antara satu agama dengan agama lain, antara satu keyakinan dengan keyakinan lain. Tidak ada di dalam surah itu perbandingan itu. Yang ada adalah penekanan bahwa agama Nabi Muhammad dan agama orang kafir itu berbeda. Itu yang ada. Penekanan itu. Jadi pembedaan itu yang ada. Makanya Muhammad Quraisy Shihab di dalam tafsir Al-Misbah jilid 15 menekankan ada kata kul di awal surah dan mengatakan bahwa yang penting dikumandangkan kepada khalayak adalah perbedaan antara Islam dengan agama lain, bukan perbandingannya. Bukan perbandingannya, karena kalau perbandingan itu sudah mengklaim ada yang lebih benar dan ada yang salah. Makanya kata Pak Quraisy dalam surah Ali Imran surah ketiga ayat 19 itu disebutkan inna dina indallahi Islam, hanya agama Islam yang diterima di sisi Allah. Tapi di ayat itu tidak disebut kul, kata Pak Quraisy. Kenapa tidak ada kul? Ya karena itu lebih kepada pernyataan jiwa ke diri kita bahwa agama Islam yang benar. Jadi bukan untuk dikatakan atau dipamerkan ke orang lain. Nah, dan di dalam logika pluralisme itu adalah klaim kebenaran yang memiliki akarnya sendiri. Itu yang dimaksud di dalam surah Ali Imran tadi. Kenapa? Karena dia tidak perlu dibandingkan dengan klaim kebenaran lain, karena masing-masing punya akar kebenarannya sendiri. Nah, selanjutnya, ketika pluralisme dikaitkan dengan agama lain atau keyakinan lain, maka secara inheren di sana ada kebebasan. Ketika dikaitkan dengan agama atau ideologi, terutama karena wilayah agama. Mengapa kebebasan ada? Karena wilayah agama, ideologi, dan keyakinan itu berada pada wilayah, bukan wilayah fisik. Adanya di wilayah kedalaman jiwa seseorang. Ya. Karena berada di sana, maka itu tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Nah, seorang manusia bisa dipenjara, tapi fisiknya dipenjara, tapi jiwanya tidak bisa dipenjara. Seorang Hamka dipenjara fisiknya, tapi dari penjara lahirlah karyanya. Jadi fisiknya bisa dipenjara, tapi jiwanya tidak bisa. Jiwanya akan terbang kemana dia suka. Dan itulah mengapa manusia menjadi manusia, karena kebebasannya itu. Nah, Al-Kafirun ayat 6 yang mengatakan untukmu agamamu dan untukku agamaku adalah tanda kebebasan itu. Ya, tanda kebebasan itu. Di sana tidak ada pemaksaan. Bahkan kita kenal ada Al-Baqarah surah 2 ayat 256, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Kenapa? Karena justru hanya dengan kebebasan agama, kebebasan berideologi, dan kebebasan berkeyakinan, maka beragama itu menjadi bermakna. Tanpa kebebasan, maka beragama tidak bermakna.
Nah, menjaga kebebasan agama adalah salah satu cara untuk menjaga kehormatan Islam dan menjaga kehormatan manusia. Tentu, Islam tentu bukan agama yang rendah diri, sehingga harus ada paksaan agar orang menerima agama Islam. Kalau ada ideologi seperti itu, berarti dia rendah diri. Karena dia harus memaksakan kehendaknya hanya untuk diterima. Seperti seorang laki-laki yang memaksakan diterima cintanya sama seorang perempuan. Itu berarti dia rendah diri. Nah, Islam juga bukan agama yang merendahkan manusia. Karena mengekang kebebasan manusia, itu berarti Islam tidak memanusiakan manusia. Padahal Allah sendiri pun memanusiakan manusia dengan cara menganugerahkan kebebasan kepada manusia. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tadi ada disebut tentang komunisme atau PKI. Maka begini, saya cuma komentar sedikit saya tentang itu bahwa dia adalah peristiwa yang bisa terjadi kapan saja. Tetapi yang penting adalah pluralisme juga bisa menjadi politik. Jadi ada orang, misalnya biasanya pluralisme itu dipakai oleh kaum-kaum kecil untuk memperjuangkan dirinya. Yang unik di Indonesia adalah yang memperjuangkan pluralisme adalah yang mayoritas. Nah, inilah kebesaran hati umat Islam ketika dia memperjuangkan agama Islam sebagai pluralisme. Ya. Karena biasanya pluralisme itu di negara-negara lain diperjuangkan oleh yang kecil-kecil, yang ingin berjuang untuk ingin juga menjadi mayoritas. Maaf, Ustaz. Cukup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam.